Saya mahasiswi PPG IAIN Maraniri, Banda Aceh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Ada yang hadir? Ada, Bu. Baik, Ibu absen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Ya, sekarang Ibu absen dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Nabila Fitri, Hadir, Bu. Suci Rahmi, Hadir, Bu. Hikmah, Hadir, Bu. Melistia, Hadir, Bu. Putri Wulanduri, Hadir, Nadia Sofia, Bu. Siti Sania, Hadir, Bu. Devita Dewi, Hadir, Bu. Nasila, Hadir, Bu. Husna, Raihan Rizki, Iqbal Kurniawan, Rama Setiawan, Romi Aramiko, Mutu Wahdi, Aji Kemara. Sekarang kita membaca doa. Coba Raihan pimpin doanya ke depan. Baik, anak-anak ibu sekalian, ada yang tahu pelajaran yang minggu lalu? Ya, coba bacakan. Iya, sholat berjamaah. Apakah yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Ada yang tahu? Ya, coba. Salat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama dengan imam dan ada makmum. Iya, baik. Berarti anak-anak ibu ada belajar mengulang di rumah ya? Iya, Bu. Sekarang materi kita pada hari ini ya, sholat sunnah. Apakah anak-anak tahu apa itu sholat sunnah? Belum tahu. Ya. Apakah anak-anak tahu tata cara melakukan sholat sunnah? Belum. Ya, baik. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah memahami ketentuan sholat sunnah. Yang kedua, menjelaskan macam-macam sholat sunnah. Yang ketiga, menghayati hikmah dari sholat sunnah. Yang keempat, memahami ketentuan sholat sunnah. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah tahu tentang sholat sunnah? Belum. Baik anak-anak, tentang sholat sunnah ini mari kita menyaksikan video tentang sholat sunnah.
Anak-anak ibu sekalian, mari kita saksikan video tentang sholat sunnah. Apa yang akan kita pelajari dari materi tersebut? Yang pertama adalah tentang pengertian sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad. Lalu contoh-contoh sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad, dan ketentuan sholat sunnah muakkad dan sholat sunnah ghairu muakkad untuk sholat sunnah rawatib dan selainnya. Ada sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat id, dan sholat duha. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan tetapi tidak diwajibkan. Ya, jadi pelaksanaannya dianjurkan tapi tidak sampai ke tahap wajib. Sholat sunnah yang akan kita bahas pada pagi hari ini terbagi dua. Yang pertama adalah sholat sunnah muakkad dan yang kedua adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW sering melakukan sholat ini secara teratur dan juga rutin. Kalau sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tapi tanpa penekanan yang kuat. Rasulullah juga melaksanakan sholat sunnah ghairu muakkad tapi pada waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang pengerjaannya mengiringi sholat fardu. Maksudnya, contohnya misalnya kalian mau sholat zuhur, lalu sebelum itu kalian sholat sunnah. Nah, sholat itulah yang dinamakan sholat rawatib sebagai pengiring daripada sholat fardu. Nah, sholat rawatib ini juga terbagi dua, ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Sekarang kita bahas yang muakkad dulu ya. Yang muakkad adalah 2 rakaat sebelum subuh, lalu 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu yang termasuk kepada contoh sholat sunnah rawatib muakkad. Sekarang yang sholat sunnah rawatib ghairu muakkad, contohnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, di kolom tersebut ada 2 yang sama, yaitu pada sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur. Di situ tertulis yang rawatib 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur termasuk muakkad, dan satu lagi termasuk ghairu muakkad. Jadi bedanya apa? Bedanya adalah kalau kalian melaksanakan sholat sunnah sebelum zuhur dan sesudah zuhur 2 rakaat, maka masuknya kepada muakkad yang ditekankan. Tapi ketika kalian melaksanakannya 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka yang 2 termasuk muakkad, yang 2-nya lagi termasuk ghairu muakkad. Jadi sholat zuhur itu sebelum dan sesudahnya boleh dilaksanakan 2 rakaat, boleh dilaksanakan 4 rakaat. Selanjutnya, sholat sunnah muakkad selain sholat rawatib. Ya, selain sholat sunnah yang tadi, ada juga yang muakkad, yang pertama sholat tahajud, lalu ada sholat tarawih, sholat witir, sholat id, dan sholat duha. Yang pertama, sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari, paling baik pada sepertiga malam terakhir. Jadi kalau sholat tahajud ini baiknya dilaksanakan sekitar jam 3 atau jam 4 dini hari sampai menjelang subuh. Jumlah rakaat sholat tahajud minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas. Dengan catatan pengerjaannya 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam dan seterusnya sampai tidak terbatas. Selanjutnya sholat tarawih. Nah, sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari.
selanjutnya adalah sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari juga. Tapi sholat witir ini sebagai penutup dari rangkaian sholat-sholat yang sudah kita kerjakan. Jadi kalau kita mengerjakan sholat tarawih, maka setelahnya melaksanakan witir. Setelah melaksanakan sholat tahajud, juga melaksanakan sholat witir. Jadi witir ini adanya di paling akhir setelah kita melaksanakan rangkaian sholat sunat malam. Jumlah rakaat sholat witir itu minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Dengan catatan harus ganjil, karena witir itu artinya ganjil. Jadi kalau kita mengerjakan sholat witir itu harus ganjil. Boleh 1, 3, 5, 7, 9 atau maksimal 11 rakaat. Selanjutnya adalah sholat Aid. Nah, sholat Aid ini dikerjakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya Idul Fitri dan pada hari raya Idul Adha, atau kita biasanya sebutnya Lebaran. Sholat Aid dikerjakan pada pagi hari setelah terbit matahari. Sunnahnya dikerjakan secara berjamaah di lapangan terbuka atau di tempat yang terbuka. Jumlah rakaat sholat Aid berjumlah 2 rakaat. Selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat yang dikerjakan pada waktu duha. Waktu duha itu terpisah ketika matahari terbit setinggi tombak atau kurang lebih sekitar jam 7 pagi kalau pada saat ini, dan boleh sampai dengan menjelang zuhur. Nah, sholat duha jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Nah, kita kan sering melaksanakan sholat duha ya kalau di sekolah. Karena sekarang sedang di rumah, mengisikan jangan lupa juga sholat duha ini harus tetap dikerjakan minimal 2 rakaat saja. Itu dia tadi rangkaian sholat sunnah yang termasuk pada kategori mu'akkad yang Baik anak-anak, kira-kira ada yang sudah paham tentang video ini tadi? Ya, kalau sudah paham, sekarang Ibu mau membuat kelompok ya. Di kitanya ada 15 orang, jadi Ibu buat menjadi 3 kelompok ya. Ya, Bu. Ya baik anak-anak, karena kita sudah menyusun kelompok, jadi Ibu akan membagikan tugas-tugas per kelompok. Silakan mengerjakan dan mengamati gambar-gambar dan tugas yang diberikan. Sambil menunggu kita hasil kelompok kita is breaking dulu ya. Coba Nabila pimpin is breakingnya. Ayo, coba anak ibu berdiri semua.
1, 2, 3. Bacaan tasbih, bacaan tasbih. Subhanallah. Bacaan tauhid, bacaan tahmid. Alhamdulillah. Bacaan takbir, bacaan takbir. Allahu Akbar. Bacaan tahlil, bacaan tahlil. La ilaha illallah. Ya, pada anak-anak silakan duduk kembali. Baik, anak-anak. Kelompok 3 udah siap kerja kelompoknya? Coba bacakan Putri lagi hasil kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1 lagi at-tahiyatul, nomor 2 lagi doa, nomor 3 sholat berjamaah, nomor 4 lagi sholat sujud, nomor 2 sholat sunnah. Mu'affat adalah sholat sunnah yang sangat diajarkan dan jarang ditinggalkan oleh Rasulullah. Sholat sunnah Khairul mu'affat adalah sholat sunnah yang tidak dianjurkan, tetapi Rasulullah kadang melakukannya, kadang enggak. Contoh, mu'affat. Sholat sunnah mu'affat adalah sholat rawatib. Khairul mu'affat adalah sholat duha. Nomor 3, karena sholat tersebut memiliki keutamaan besar dan dilakukan secara rutin oleh Rasulullah SAW. Nomor 4, saya juga sholat duha dengan dan semangat dan senang merayakan Islam daripada yang tidak biasanya. Ya anak-anak, karena sudah membacakan hasil kelompoknya, sekarang Ibu akan menunjukkan 1 orang untuk praktek. Ya, coba anak kami Nadia. Coba anak Ibu yang pertama apa? Niat. Coba bacakan dulu niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu sunatan qabliyah. Rakaat ini mustaqbal berarti ada ilah ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini wajahku wajah lillahi fatara samawati wa fil ardi. Hanifah muslimah wa mana'ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu.
innahu kana tawwaba. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal hamdu wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbana lakal hamdu fis samawati wa fil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Rabbi firli wa hamni wa jibni wa fa'ni wa zidni wa jibni wa abini wa fa'ani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatu mubarakatuh, shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Duduk di antara dua sujud, berdoa salat jamaah sujud. Salat sunnah muakkad adalah salat sunnah yang sangat dianjurkan dan jarang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Salat sunnah ghairul muakkad adalah salat sunnah yang dianjurkan, tetapi Rasulullah kadang melakukannya dan kadang tidak. Contoh muakkad salat rawatib. Ghairul muakkad salat duha. Ketiga, karena salat tersebut memiliki keutamaan besar dan dilakukan secara rutin oleh Rasulullah SAW sebagai pelengkap salat wajib. Contoh jawaban siswa, saya pernah salat duha. Setelah itu saya merasakan tenang, semangat dan senang karena bisa beribadah lebih dari biasanya. Baik, untuk kelompok 3 silakan mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok 1. Sholat sunnah muakkad yang sangat dianjurkan dan jarang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. 2. Karena sholat tersebut memiliki keutamaan besar dan dilakukan secara rutin oleh Rasulullah SAW sebagai pelengkap sholat wajib. 3. Saya pernah salat dua, setelah itu saya masih tenang lagi, semangat dan senang bisa beribadah lebih dari biasanya. 4. Sholat sunat bisa membuat hati lebih tenang, mendekatkan diri kepada Allah dan membuat hati disiplin. Tolong kepada kelompok 3 mempraktekkan sholat sunnah qabliyah subuh. Rama, silakan maju.
Sunatan Qadiyah sebagai rakaat ini mustaqbil bilati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. لا إله إلا الله وبحمده ربنا بالأعلام وبحمده يا الله. الله أكبر. اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد وملء السماوات وملء الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني وعافني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا
الرحيم من آلامنا إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Ya, terima kasih kepada kita nama telah mempraktikkan sholat sunnah qabliyah. Ya, karena sudah siap mempresentasikan setiap hasil kelompoknya, Ibu akan membagikan LKPD per individu. Silakan diisi apa yang ditanyakan ya. Ya, buat nama kelas, ya baik anak-anak, untuk kesimpulan kita pada hari ini ialah salat sunat muakkad adalah salat sunat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah dan hampir tidak pernah beliau tinggalkan. Sedangkan salat sunat ghairul muakkad adalah salat sunat yang dianjurkan namun terkadang dilakukan dan terkadang ditinggalkan oleh Rasulullah. Keduanya memiliki keutamaan dan padahal yang besar sebagai pelengkap sholat wajib serta sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun tidak wajib, melaksanakan sholat sunnah secara rutin dapat membentuk kedisiplinan, ketenangan hati, memperkuat hubungan spiritual Muslim dengan Tuhannya. Sekarang anak-anak silakan mengumpulkan LKPD-nya. Ya baik, untuk pelajaran kita selanjutnya ialah untuk pelajaran kita minggu depan ya.